Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dewan Juri yang saya hormati. Sebelum memulainya perdebatan pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dimas Ali Muhtar, perwakilan dari SMA Negeri 1 Cikancung yang bertugas sebagai pembicara pertama tim oposisi yang nantinya akan menyampaikan mosi kemudian menyanggah argumen-argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah. Baik. Mosi pada kesempatan kali ini yakni bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan media sosial, dalam hal ini influencer, dalam mensosialisasikan kebijakannya. Tim pemerintah berargumen bahwa bila pejabat pemerintah menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, nantinya akan memiliki kecenderungan dalam menggiring opini tanpa adanya diskursus yang sehat. Justru menurut kami, dengan bekerja sama dengan influencer ini, penyampaian yang tepat, nantinya masyarakat akan mudah percaya karena kepercayaan masyarakat terhadap influencer cukup tinggi, karena Indonesia ini memiliki fanatisme yang cukup tinggi. Dan bila influencer menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah ini dengan cara yang tepat, maka masyarakat akan bisa mencernanya dengan sebaik-baik mungkin. Lalu mereka berpendapat lain bahwa pejabat pemerintah bila menggunakan media sosial, dalam hal ini influencer, dalam mensosialisasikan kebijakan, nantinya ditakutkan akan terjadi multi interpretasi dalam menanggapi kebijakan yang diadakan oleh pemerintah. Kami sangat tidak menyetujui, karena dengan menggunakannya influencer dalam menyampaikan kebijakan politik ataupun pemerintah, malahan menjadikan sebuah kemudahan karena influencer menyampaikan informasi ataupun kebijakan pemerintah dengan caranya masing-masing ke segmen ataupun kelasnya masing-masing. Lalu pendapat yang disampaikan oleh tim pemerintah yang selanjutnya adalah bahwa penyampaian kebijakan politik haruslah terbuka karena harus disampaikan secara komprehensif dengan diadakannya musyawarah seperti menggunakan kritik ataupun saran. Kami sangat tidak menyetujui, karena justru bila lewat influencer ini bukan hanya sepihak, yakni secara komprehensif, tetapi akan semakin banyak pihak yang akan terlibat ataupun pihak yang dijangkau oleh influencer, dalam hal ini mensosialisasikan kebijakan politik ataupun kebijakan pemerintah. Lalu mereka menakutkan bahwa bila penyampaian dilakukan influencer adalah suatu hal yang tidak tepat, karena mereka berpendapat bahwa penyampaian hanya bisa disampaikan oleh hal ini, dalam hal ini penyampaian kebijakan pemerintah. Kami sangat tidak menyetujui, karena justru dengan bekerjasamanya pemerintah dengan influencer, maka meskipun bukan ahli, seseorang bila menyampaikan dengan pemahaman yang tepat dan penyampaian yang tepat, nantinya informasi tersebut akan bisa tersampaikan dengan tepat dan bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat. Kemudian alasan lain yang disampaikan oleh tim pemerintah mengenai hal ini, mereka berpendapat bahwa pejabat bila bekerja sama dengan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, nantinya pejabat akan merasa nyaman dan mereka akan menyerahkan dan lepas tangan, menyerahkan seluruh eksekusinya pada influencer dengan alasan agar informasinya lebih populer. Saya sangat tidak menyetujui hal ini. Ada alasan tertentu, karena justru bila pejabat dan influencer itu saling bersinergi satu sama lain dalam menyampaikan kebijakan, nantinya akan lebih memudahkan dan lebih menyebarluaskan, dan juga masyarakat yang dijangkau bukan hanya masyarakat yang suka dalam hal politik, tapi masyarakat yang suka dalam hal-hal lain juga akan terjangkau karena oleh kemampuan influencer ini.
Lalu alasan lain yang disampaikan oleh tim pemerintah yakni bila disampaikan oleh oleh influencer, maka masyarakat nantinya akan cenderung meremehkan hal-hal yang disampaikan. Justru bila influencer menyampaikan dengan baik, nantinya akan memudahkan pemerintah juga, karena dengan lewat influencer ini sesuatu yang disampaikan akan lebih berharga dan lebih bermakna serta menarik perhatian dari masyarakat karena fanatisme akan influencer ini. Sebagai bukti yang mendukung bahwa saya sangat tidak menyetujui mosi pada perdebatan pada kesempatan kali ini, yakni pada zaman modernisasi ini, pemanfaatan influencer untuk menyampaikan kebijakan adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Karena dalam zaman modernisasi ini, menggunakan influencer dalam menyebarkan informasi-informasi terkait sosialisasi kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang merupakan inovasi baru dalam zaman modernisasi ini. Lalu sebagai contohnya tidak jauh-jauh, yakni di sekolah saya di SMA Negeri 1 Cikanjung ada salah satu guru, dan guru tersebut juga sebagai influencer dalam hal ini dalam aplikasi YouTube yang bernama Pak Rola Fardilah. Dia ataupun beliau ikut serta dalam penyampaian ataupun sosialisasi kebijakan pemerintah dalam hal ini penerimaan peserta didik baru pada tahun 2021 ini. Dan setelah dibuktikan hal ini sangatlah efektif dalam mensosialisasikan PPDB 2021 ini, maka itu adalah sebuah bukti bahwa pejabat pemerintah haruslah menggayat ataupun bekerja sama dengan influencer agar nantinya lebih bersinergi lagi dan lebih memudahkan dalam penyampaian hal ini. Maka dari itu saya sangat menyetujui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.